Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Tanjung, kelas genap Sosiologi Indralaya tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan materi tentang partisipasi politik. Baiklah, langsung saja. Pengertian partisipasi politik yaitu semua aktivitas warga negara dalam rangka ikut mempengaruhi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, kebijakan umum serta penentuan penguasa politik dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Pengertian partisipasi politik menurut para ahli. Menurut Budiarjo tahun 2007 mendefinisikan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Sedangkan menurut Herbert McCloskey, Budiarjo tahun 2007 mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian sebelas dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ras dan Aldop dalam Budiarjo 2007 mensugestikan bahwa partisipasi politik itu bervariasi berkaitan dengan 4 faktor utama, yaitu 1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik. 2. Karakteristik pribadi individu. 3. Karakteristik sosial individu. Dan yang terakhir 4. Keadaan politik atau lingkungan politik di mana individu dapat menemukan dirinya sendiri. Fungsi dan tujuan partisipasi politik. Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Melalui partisipasi politik, diharapkan mampu membangun suatu sistem politik yang stabil dan menciptakan suatu kehidupan negara yang lebih baik. Tipologi partisipasi politik. Rahman 2007.2.288 menyatakan bahwa secara umum, tipologi partisipasi sebagai kegiatan yang dibedakan menjadi 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. 2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. 3. Golongan putih atau bisa disebut dengan golput atau kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Pola partisipasi politik Gabriel Almond yang pertama. Pola konvensional. Bentuk-bentuk partisipasi yang umum dan lazim ditemui. Pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan, bergabung dengan partai politik, dan berkomunikasi secara individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif. Pola partisipasi politik Gabriel Almond yang kedua. Pola non-konvensional. Bentuk-bentuk partisipasi yang tidak umum dan tidak lazim ditemui. 1. Pengajuan petisi. 2. Demonstrasi. 3. Konfrontasi. 4. Mogok. 5. Tindak kekerasan. 6. Perang gerilya. 7. Makar. Dan yang terakhir, revolusi. Pola partisipasi politik
Samuel Huntington, dan Joan Nelson. Partisipasi politik otonom. Partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa. Dan partisipasi politik mobilisasi. Partisipasi politik yang digerakkan oleh pihak-pihak di luar partisipan. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri. Selanjutnya di sini ada piramida partisipasi politik. Di urutan yang pertama diduduki para pejabat partai penuh waktu, pimpinan parpol dan LSM. Di urutan kedua diduduki oleh petugas kampanye, anggota aktif parpol, LSM dengan proyek-proyek sosialnya. Di urutan ketiga diduduki oleh orang yang menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Dan yang terakhir diduduki oleh para orang-orang apolitis. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.